Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Elizabeth Citra Yunitasari, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan 2021 gelombang 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi agenda 2 pembelajaran 2 mengenai etika publik. Langsung saja kita simak videonya ya. Etika publik merupakan suatu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, suatu perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Perwujudan etika publik dari masing-masing profesi biasanya diwujudkan dengan adanya kode etik. Contoh kita sebagai ASN, kita memiliki kode etik ASN yang mengatur segala tingkah laku kita dan bagaimana cara kita bersikap terhadap atasan ataupun terhadap teman-teman sekerja kita. Salah satu contoh kode etik ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN Pasal 5 adalah melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Nilai yang berikutnya, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Selanjutnya, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kita kepada publik. Jadi, semua yang kita kerjakan harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Nilai etik selanjutnya memiliki kemampuan dalam menjalankan kebijakan dan program pemerintah. Kita sebagai ASN harus menjalankan peraturan-peraturan dari pemerintah. Contohnya, kita mewajibkan perawat memiliki STR, surat tanda registrasi. Memiliki STR, kita tidak boleh melayani pasien sebagai seorang perawat. Dan STR itu diperpanjang setiap 5 tahun. Selanjutnya, memberikan layanan publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nilai-nilai etika publik yang nantinya bisa menjadi pedoman kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Yang pertama, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas. Mengapa kita harus menjadi pemimpin yang berkualitas? Supaya kita bisa menjadi contoh yang baik bagi anak buah kita, bagi junior-junior kita, sehingga mereka juga memiliki etos kerja yang baik. Karena biasanya para anak buah dan para junior itu menjadikan pemimpin itu sebagai role model mereka. Jadi kalau pemimpin mereka itu bekerja secara ele-elean, sesuka hatinya sendiri, maka anak buahnya pun bisa jadi akan meniru dari pemimpin tersebut. Kedua, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dengan komunikasi dan kerjasama yang baik, kita akan mendapatkan suasana kerja yang nyaman. Jika kita kerja di suasana yang nyaman, dengan teman-teman yang enak diajak kerjasama, pasti kita juga akan kerja secara maksimal dan hasilnya juga nanti akan maksimal pula. Nilai yang ketiga, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kualitas kinerja pegawai juga harus diperhatikan. Salah satunya dengan cara memberikan kesempatan kepada pegawai itu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau mengikuti diklat-diklat yang dapat meningkatkan kompetensi dari pegawai tersebut. Ya, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Hal ini dimaksudkan kita tidak boleh memilih-milih pekerjaan. Kita maunya milih yang ringan-ringan saja. Itu tidak boleh. Itu akan menyebabkan kecemburuan pada teman-teman lain dan mempengaruhi kinerja kita. Poin yang selanjutnya, mengutamakan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam etika publik ini, diajarkan mengenai kode etik dan kode perilaku ASN yang secara jelas mengatur apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN. Mengapa etika begitu penting dalam pelayanan? Karena jika kode etik tidak diterapkan dalam masing-masing individu, akan terjadi penyimpangan perilaku.
akan terdapat banyak kecurangan-kecurangan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, institusi, dan juga mengakibatkan kerugian kepada negara. Sebagai contoh, misalnya kita seorang perawat dalam melakukan tindakan keperawatan, misalnya dalam tindakan memasang infus, kita tidak melakukannya sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Maka itu bisa mengakibatkan kerugian kepada pasiennya. Contoh, pasiennya menjadi plebitis. Kita diharapkan bukan hanya dapat mengaktualisasikan nilai-nilai etika sebagai aparatur sipil negara, tetapi juga sebagai warga negara. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Konflik kepentingan itu sendiri merupakan situasi di mana seseorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan memiliki kepentingan pribadi yang mengatasnamakan kekuasaan tersebut sehingga dapat mempengaruhi kinerjanya. Konflik kepentingan ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, sumber daya publik menjadi tidak optimal, dan kesejahteraan rakyat bisa terabaikan. Contoh dari konflik kepentingan adalah melakukan transaksi pribadi untuk untung pribadi tapi atas nama dinas. Menerima hadiah dari pihak swasta saat transaksi untuk dinas dan membocorkan info ke pihak yang tidak berwenang. Pemaparan materi dari saya, semoga video ini membantu kita lebih memahami tentang etika publik dan dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.